Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawab salam ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik, baik. Ada yang tidak hadir? Ketua kelas? Siapa? Iqbal, Felisa, Reva. Izin, oke. Oke, OSIS 2 orang, Aprisham ya. Terus siapa sakit? Oh, Lulu sakit ya. Berarti ada 6 ya. Oke, semoga yang sakit diberi kesembuhan ya. Amin. Sebelum kita mulai belajar, boleh dipimpin ketua kelas untuk berdoa dulu kita. Sebelum mulai pembelajaran, kita mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ketua. Siapa yang piket hari ini? 1, 2, 3, Rayhan, 4. Gimana, udah piket? Udah? Oke, terima kasih ya untuk yang piket. Tapi boleh dicek lagi nih. Mana tahu ada sampah di bawah gitu. Udah rapi, udah bersih? Atau ada ya sampah yang sedikit. Oke, nice. Kira-kira perasaannya gimana nih hari ini? Perasaan hari ini, mungkin tadi berangkat ke sekolah. Ada? Biasa aja. Oke, ibu akan share linknya. Jadi nanti boleh diisi ya. Sebentar ibu share dulu. Oke, sudah ibu kirim. Udah ibu kirim, boleh diisi link tersebut perasaan kalian pagi ini. Oh, sudah diisi ya. Senang, semangat, mengantuk, sedih 2 orang. Berarti ada yang sedih, mengantuk, ada yang semangat dan senang. Oke, untuk kita lebih semangat lagi nih, karena tadi ada yang ngantuk, ada yang sedih. Bolehlah kita ice breaking ya? Bisa sebelum kita mulai pelajaran nih. Step 1, Step 2, Step 3. Mengingat kembali nih, minggu lalu kita belajar apa ya? Oke, yang mau maju ke depan boleh, mangga. Kita ingat kembali nih. Ada yang mau maju? Silakan. Kubus memiliki 4 buah diagonal ruang dan 8 buah diagonal bidang. Benar atau salah? Yuk maju Arif. Oke, salah. Tepuk tangan dulu untuk Arif. Salah atau benar tadi Arif? Salah. Oke, bintangnya. Yuk, soal kedua yang mau maju silakan. Bintang ditempel di akhir pembelajaran. Duluan siapa tadi? Nia apa? Rahayu? Enggak lihat ibu. Nia ya? Oh, Nia, nanti Rahayu berarti. Oke, benar. Tepuk tangan tuh Nia dulu, tepuk tangan. Benar atau salah? Salah. Tepuk tangan dulu. Oke, good job. Gimana, udah ingat? Berarti kelas ini dalam waktu 1 menit 52 detik bisa ingat kembali ya. Kira-kira ada yang tahu gak sih balok itu apa? Apa ya balok? Ada yang tahu? Atau contoh dalam kehidupan sehari-hari balok itu apa ya? Ya, apa? Tempat tisu boleh, iya. Ini ibu bawa nih. Ada di meja. Oke, ini salah satu contohnya. Terus ada lagi contoh kedua. Lemari yang di ujung, iya bentuknya balok. Good job. Kalau kira-kira pengertian balok, tahu nggak kira-kira balok itu apa? Balok itu sebuah bangun ruang. Oke, sebuah bangun ruang. Iya, bangun ruang. Salah satu bangun ruang adalah balok. Benar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua yang telah menjawab hari ini. Jadi harapannya setelah kita belajar hari ini materi balok, anak-anak nanti bisa mendeskripsikan benda berbentuk balok yang ada di sekitar secara tepat. Nah, tadi udah disebutin 2. Mungkin banyak lagi, tapi tidak termention tadi ya.
Yang kedua, bisa membuat jaring-jaring balok setelah mengamati aplikasi pembelajaran dengan akurat. Aplikasi sudah di-download, nanti kita buka kembali sama-sama. Kemudian yang ketiga, menganalisis soal cerita luas permukaan dan volume secara tepat setelah menggunakan aplikasi juga. Yang terakhir, anak-anak nanti bisa mengevaluasi hasil presentasi kelompok lain setelah mengamati aplikasi pembelajaran dengan percaya diri. Jadi Ibu juga mau membahas terkait penilaian. Hari ini nanti akan ada penilaian sikap ya. Bagaimana sikap anak-anak semua hari ini pembelajarannya sama Ibu. Kemudian juga ada penilaian diskusi kelompoknya gitu ya. Apakah dia aktif gitu. Apakah dia berkontribusi ide-idenya gitu. Baru juga akan ada evaluasi atau penilaian diri di akhir pembelajaran. Ya, sudah paham? Sudah jelas? Sudah? Ya. Dan ini duduknya sudah berkelompok yang Ibu tentuin minggu lalu nih kan? Sudah ya? Oke, terima kasih ya sudah duduk gitu Ibu datang sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Oke, jadi kata tadi selamat datang di Simakna. Apa Simakna? Lupa ya, aplikasi interaktif matematika bersama Miss Rifna. Oke. Kalau kemarin minggu lalu kita sudah mengenali nih benda-bendanya, oke? Sekarang kubus sudah, kita ke balok. Jadi pengertian balok adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang berbentuk oleh 3 pasang persegi panjang dan paling tidak 1 pasang diantaranya mempunyai ukuran yang berbeda. Ada yang mau ditanyakan tentang pengertian balok? Kalau ini animasi di aplikasinya sudah ada. Ini benda alat peraganya juga sudah ada. Sudah jelas dengan balok? Sudah? Oke, kita next bisa ke sifat-sifat balok. Memiliki 12 buah rusuk katanya. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Bisa dimengerti? Iya. Kemudian jaring-jaring bangun yang balok berupa 6 buah persegi panjang. Oh, jaring-jaringnya itu 6 buah persegi panjang. Sudah jelas? Memiliki 6 buah bidang sisi yang terbentuk persegi panjang dan 3 pasang sisi yang saling kongruen. Paham? Ada yang mau ditanyakan dari sifat-sifat? Oh ya, silakan Nisa. Iya, jadi yang saling kongruen itu seperti ini ya. Dia saling sama ya. Bentuknya, ukurannya. Kalau ini sama-sama ini kan. Oke. Dia saling sama. Jadi saling kongruen 3 pasang sisinya. Sudah paham? Oke, kalau memang sudah paham, kita bisa ke jaring-jaring. Oke, bisa diperhatikan jaring-jaringnya. Mau ngetes langsung di HP, mangga. Oke. Nih, jaring-jaring yang Ibu buat di aplikasi 1 ya, tapi aslinya banyak. Nanti kita bisa mencari. Ya, ini kalau dia dibuka. Oh, kalau balok dibuka gini ya. Nah, jaring-jaringnya. Kemudian kalau dia jaring-jaring yang benar, dia akan tertutup. Ibu ada alat peraga lain nih selain yang di aplikasi. Ini misalnya ya, yang di aplikasi seperti ini kan, bentuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Ibu seperti ini. Perhatikan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada. Nah, kita buktikan apakah ini jaring-jaring balok. Nah, dia bisa tertutup. Yang ini gini dia. Pas, berarti bentuk yang tadi yang telah Ibu buat ini jaring-jaring balok. Paham? Oke, sekarang kita bisa masuk ke contoh dan pembahasan. Boleh dibaca dulu. Bayangkan papan tulis diletakkan pada DCGH. Itu papan tulis. Dan kalian sedang mengikuti pelajaran. Ini sama persis seperti ini. Ini kalian menghadap ke depan. Ini papan tulisnya. Baru pertanyaannya. Tuliskan nama persegi panjang di sebelah kanan kalian. Ada yang mau nyoba? Maju, Perin, mangga. Yang lain mau nyoba di HP juga bisa ya.
Oke, dia akan ada tanda checklistnya. Kalau benar checklist, kalau salah dia silang merah. Ya, B, BC, BC, FG. Oke, checklist. Tepuk tangan untuk Perin. Perin bintangnya. Sudah paham? Berapa luas permukaan? Oh, luas permukaan. Tadi volume, tapi tingginya ya. Yang ditanya volume diketahui. Sekarang luas permukaan sebuah balok jika diketahui volume balok tersebut dengan volume sebuah kubus yaitu 8000 cm kubik. Oh, dan panjang balok 2 kali panjang kubus dan tinggi balok setengah kali lebar. Kita analisis dulu. Katanya volume balok itu sama dengan volume kubus. Berapa? 8000 cm kubik. Panjang balok katanya 2 dikali panjang kubus. Tinggi balok setengah lebar balok. Sudah dapat? Baru luas permukaan baloknya yang ditanya. Volume kubus masukin rumusnya. Sisi kali sisi kali sisi. Atau S pangkat 3. Sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Katanya 8000. Sudah? Ini pangkat 3. Udah. Kalau kita pindahkan ke kanan, kan ini bisa jadi akar pangkat 3 dari 8000 ya. Berapa? 20. Berarti 20 kali 20 kali 20. Hasilnya 8000. Paham? Oke, kemudian panjang balok sama dengan 2 kali panjang kubus. Berarti 2 kali panjang kubus. Panjang kubus itu termasuk dengan sisi. Jadi sisinya kubus itu adalah panjang kubus. Nih, dimasukin dong. 2 kali S. Paham? Karena S-nya sudah diketahui, maka 2 kali 20. 2 dikali 20, 40. Masukin nih, panjang kali lebar kali tinggi. Panjang 40, lebar tingginya kan belum tahu. Setengah lebar katanya. Kita belum tahu lebarnya berapa. 8000. 20, 40 kali setengah 20. Ada yang bisa ngejelasin nggak dari mana sih L pangkat 2? Yang ini. Oke, Arif. Dari L dikali L di sini ya. Oke, good job. Tepuk tangan ya untuk Arif. Nah, 20 L kuadrat sama dengan 8000. L kuadrat sama dengan 8000 dibagi 20. Berapa 8000 bagi 20? 400. Berarti kalau di sini pangkat 2 tadi, dia kan sama dengan akar kan? Ya kan? Pangkat 2 sama dengan akar. Berarti lebarnya sama dengan akar dari 400. Akar dari 400? 20. Akar itu ya cukup 20 kali 20. Paham? Untuk lebar 20. Sekarang tingginya setengah lebar. Oh, udah mau hampir akhir nih. Oke, kita sudah mengetahui lebarnya. Sekarang tingginya. Tingginya setengah dari lebar. Lebar kan? Iya. Lebarnya 20. Setengah bagi 20, 10. Paham? Luas permukaan balok kita masukin rumusnya tadi. Panjangnya sudah diketahui 40. Lebarnya 20, tingginya 10. Dapat dong hasilnya ini. 1600 ditambah 800 ditambah 400. Ditambah semuanya jadi berapa? 2800 cm kuadrat. Kalau volume kubik, kalau luas permukaan kuadrat. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya? Paham. Ibu mau ngasih LKPD dan ini dikerjakan berkelompok. Di setiap LKPD itu ada petunjuknya. Oke, ada petunjuknya. Jadi boleh dibaca dulu
petunjuknya. Sudah? Dan ini nanti akan dipresentasikan ke depan. Paham? Paham? Ya, pakai aplikasi. Boleh dibuka karena kita pembelajarannya pakai aplikasi ya. Kelompok 2. Oh ini kelompok 1. Iya, boleh dikerjakan ya dalam waktu 20 menit bersama teman kelompoknya. Yang sudah Tuhan yang mau. Jadi untuk uang tersebut itu semuanya untuk Oke, 1A, 1B. 1A-nya udah dimasukin dulu. kegiatan saya. Sebutkan rumus luas permukaan. Oh ya, rumusnya aja, good job. Sekarang yang B, berapa luas total seluruh permukaan baloknya? Berarti dimasukin tadi berapa? Iya. Berarti iya. Yang nomor 2. Jelaskan. 2A. Jelaskan volume. Jelaskan dengan bahasamu sendiri apa yang dimaksud dengan volume balok ya. Dijelaskan aja tapi tetap ditulis. yang nomor 2. Nomor 2, nomor B. Iya. Hitunglah volume kotak yang dikoordinat ya. Berarti volumenya semua dihitung. Yuk kita cari dulu yuk. Good job. Ini udah nih. Panjangnya berapa? 40, lebar 25, 30. Hitung. 40 kali 25. Ini kan penjelasan volume balok. Bisa dijelaskan nanti ya. Nah, boleh yuk. 40 kali 25. Kemudian nanti dikali ke 30. Atau 25 kali 4 biar gampang dulu. 1000 itu. 25 kali 4 berapa? 100 tambah 0, 1, 1000. 1000 kali 30. 1000 kali 30. 30.000, good job. Ya, lanjut. Nggak apa-apa. Udah nomor ininya? Udah. Udah mau tantangan selanjutnya ya, gambar ya? Tapi jangan yang di aplikasi mana? Jangan yang gini berarti. Selain yang di aplikasi ya. Udah selesai? Nomor berapa? Nomor 2. Sampainya udah? Belum. Yang belum berapa? 2E. Tapi A, B, C, D-nya udah? Waktunya 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Nomor 1 AB udah? Udah. 1 AB? Udah. Gimana? apa kecil, Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi jangan yang ini ya, yang di aplikasi lagi gitu. Oh iya, boleh. A, B, C, D. Berapa? Volume sebelumnya berapa? Coba cari. Makanya, nah ini dilanjutkan dulu. Jadi setelah mengerjakan yang ini, baru ketemu lanjutannya. Jadi dia seperti ini. Biar dapat yang bagian D, kita harus tahu dulu volume awal tadi berapa.
Nah, baru tahu kita cukup atau tidaknya. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Semuanya sudah? Siap presentasi? Siap. Oke, sebelum kita presentasi, tadi kan udah 20 menit ngerjain. Kita ice breaking dulu yuk. Tepuk-tepuk lagi. Soalnya mukanya udah lesu nih. Ya kan Teteh? Udah gini aja. Ayo semuanya. Mungkin tangannya ada yang pegel. Atau belum panas. Atau malah kepanasan. Yuk kita mulai yuk. Tap 1-nya lagi. Tap 1. Tap 1. Tap 2. Tap 3. Oke, tepuk tangan semuanya. Siap untuk presentasi? Siap. Di daerah Majalengka, para pengrajin lokal membuat kotak kayu ukiran khas untuk menyimpan kain batik dan alat-alat kecil gamelan mini. Salah satu pengrajin, Pak Dadan, membuat sebuah kotak kayu berbentuk balok dengan panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 6 cm. Kotak ini akan dicat dengan warna khas Megamendung, motif batik lokal. Namun bagian alas kotak tidak dicat karena akan langsung menempel ke permukaan meja pajangan. Berdasarkan informasi tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Oke. Nomor 1A, sebutkan rumus luas permukaan balok. Jawabannya L 2 kali P kali L ditambah 2 kali P kali T ditambah 2 kali L kali T. Soal nomor 1B. Oh, 1A udah? Udah. Oke, ada yang beda, ada yang sama. Soal A sama, kelompok 1 sama. Sama. Jawaban 1A rumusnya yang dibacakan temannya tadi benar ya. Ya, tepuk tangan dulu. Di sebuah desa di Majalengka, anak-anak masih sering bermain dengan mainan tradisional seperti congklak, engklek, dan wayang golek mini. Dina, seorang siswi kelas 7, ingin menyimpan koleksi mainan Boleh diangkat lagi tradisionalnya suaranya biar teman dengar ya. agar rapi dan tidak tercecer. Ia berencana membuat kotak kayu berbentuk balok dengan panjang 40 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 30 cm. Berdasarkan cerita tersebut, jawablah pertanyaan berikut. A. Jelaskan dengan bahasamu sendiri apa yang dimaksud dengan volume balok. Ya, boleh jelaskan. Untuk mengetahui isi bangun ruang. Oke, untuk mengetahui isi bangun ruang volumenya. Oke, boleh. Ini jawabannya boleh masing-masing berbeda ya, tapi pada tujuannya itu maksudnya sama gitu ya. Boleh? Jika satu kaleng cat cukup untuk mengecat 200 cm², berapa kaleng cat Yang dibutuhkan. Oke, berarti pertanyaannya berapa kaleng cat yang dibutuhkan? 2. 2. Prosesnya gimana? 336 Dibagi 200. Berapa hasilnya? sama dengan 2. Sama dengan 2. Ya, harusnya Pembagiannya harusnya 1,5. 1,5. Oh, cuman Bisa gini, jadi dibuletin aja dibulatkan. Ada yang berbeda? Kelompok 1 1,68. Namun dibulatkan 2. Oke, tetap ada benarnya ya. Maksudnya kalau dibulatkan kaleng, 2 kaleng benar. Namun dalam pembagian tadi bukan 1,5 tapi 1,68. Kelompok 1 ya. Tadi. Apakah kotak tersebut cukup untuk menyimpan 40 liter mainan? 1 liter sama dengan 1000 cm3. Cukup, karena 1 liter sama dengan 1000 cm3, sedangkan volume yang didapat 40 cm3. Jadi 40 kali 1000 sama dengan 40.000 cm3. Jadi cukup jawabannya? Cukup. Ada yang berbeda? Oke, kelompok 1. Jawabannya cukup atau tidak dulu. Apakah kotak tersebut cukup? Tidak. Kenapa? Iya, enggak. Nomor 2D. Iya. Karena? Oke, volume baloknya 30.000. Kemudian? 40 liter mainan. Maka tidak cukup. Kurang gitu ya? Sudah? Oke, untuk kelompok 2 bagaimana? Cukup. Kenapa cukup?
Ah, Jadi kotak kayu yang membentuk balok dengan volume 40.000 cm3 itu untuk menyimpan 40 liter mainan. oke, jadi ini Bu luruskan ya. Untuk nomor 2D itu tidak cukup karena volume sebelumnya yang kita masukkan yaitu 30.000. Ketika dia jadi 40 liter mainan, maka tidak cukup. Bisa dimengerti? Bisa ya? Oke, jadi volume awalnya. Panjang 35, lebar 30, tinggi 30, volume panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan 35 dikali 30 dikali 30 sama dengan 31.500. 31.500 dan tadi maksimal 35 ya, tapi hasilnya tadi di atas 30.000. Betul ya rancangannya? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan maju untuk yang tadi yang berbeda, pasti ada yang beda ya rancangannya. Terima kasih. Diketahui panjangnya 34 cm, lebarnya 32 cm, 34 32 tingginya 33 cm, 33. Volume panjang kali lebar kali tinggi 34 dikali 32 kali 33. Jadi hasilnya 35.904 cm kubik. Oke, berarti mereka memakai di angka 35.904. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Boleh sambil ditunjukin ada gambarnya? Iya. 1, kemudian 2. Oke, good job. Boleh dikumpulkan ke PD-nya? Terima kasih. Sini. Oke, sudah ya. Oke, karena semuanya sudah mempresentasikan dan tadi ada yang berbeda sudah kita luruskan ya. Oke, sekarang Ibu pengen tahu penilaian diri atau evaluasi. Linknya Ibu kirim di grup. Untuk dijawab ya anak-anak, hanya ada 5 soal. Masing-masing ya, ada namanya. Oke. Udah ada 2 orang yang sudah. Oke, kita lihat semuanya. Ada Rahayu, Syakira, Ihsan, Arif, Rizky Arif, Kaijuran, Khairunisa, Astien, Agil. Wah, ada 10 terbesar ya yang sudah. Bagaimana perasaan kamu setelah belajar hari ini? Udah diklik? Ayo, silakan diisi. Oke, ada yang happy, lebih semangat, mengantuk. Oke? Ada yang senang. Ada yang senang dan mengantuk. Oh, senang lagi mengantuk ya. Semangat, senang. Senang banget belajar. Belajar Ripna, misalnya nggak ada ya? Gak apa-apa, mungkin ketika excited ya semangat. Oke, sudah ini? Ngantuk, oi, ngantuk. Oke, kalau sudah sekarang next. Isi berikutnya, senang menjadi lebih semangat. NG-nya nggak ada ya. Oke, sekarang apa yang kamu dapat pembelajaran hari ini? Materi apa, pengertiannya apa, kamu paham apa hari ini tentang kita belajar? Silakan ditulis. Oke, lagi. Bagaimana pembelajarannya pakai aplikasi, animasinya? Oke. Oke, sudah disampaikan ini. Yang sudah disampaikan oleh kalian di dalam sini. Oke, sudah? Oke, karena sudah merefleksikan diri dan menyampaikan perasaannya, tolong dong yang mengantuk tadi terus yang sedikit merasa bosan, lagi-lagi kita ice breakingnya lebih semangat daripada yang pertama dan kedua. Yuk, step 1, step 2, step 3, step 4. Belum ya, penasaran?
Pertemuan selanjutnya Ibu ajarin type 4 dan type 5. Oke, karena kita sudah. Jadi materi minggu depan ada di aplikasi. Jangan lupa di aplikasinya dipelajari. Dibuka lagi ya. Itu saja dari Ibu. Ketua kelas boleh dipimpin doa sesudah belajar. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya dan perhatiannya. Setelah ini disiapkan apa yang mau dirapikan ya. Gitu juga mungkin tadi ada yang kerjasama, ada kertas-kertas mungkin kiranya. Sudah? Oke. Kalau begitu Ibu tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.